Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, la ahad yaqum thumma ya'khudul kitab. Jangan ada yang bangun kemudian ngambil kitab. Yang tidak membawa kitab salah sendiri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata musannif rahimahullah dalam bab wa 'alallahi fatawakkalu membawakan dalil yang kedua, yaitu dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Sesungguhnya atau hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergoncang hatinya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan kalau dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, akan bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Diawali dengan harfu hasrin yang mengumpulkan hanya ini, hasr ini mengurung, innamal mu'minun, yang namanya orang beriman yang kayak gini. Yang selain ini tidak dikatakan beriman. Itu mana hasr. Mana hasr adalah mengurung, mahsur. Yang namanya mukmin hanya ini. Hanya saja. Yang namanya orang beriman adalah memiliki 3 ciri. Ciri pertama, ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ciri kedua, kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Ciri ketiga, dia bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini, qala al-munafiquna la yadkhul fi qulubihim syai'un min dzikrillah, bahwa para munafikin tidak dimasuki di dalam hatinya sedikit pun dari zikrullah. Inda adai fara'idhihi, tidak ingat Allah sama sekali ketika menunaikan faridah-faridah. Munafikin ikut salat, tetapi idza qamu ila salati qamu kusala. Dan dikatakan pula yura'unan nas, riya saja, ingin dilihat manusia. La yadkhul fi qulubihim syai'un min dzikrillah, tidak ada dalam hati mereka sedikit pun rasa iman atau ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, dan juga tidak beriman sedikit pun pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkaluna 'ala Allah, dan mereka tidak bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yudilluna wala yusalluna idza ghabu. Kurang tebal kacamatanya. Wala yusalluna idza ghabu, dan mereka tidak salat kalau tidak terlihat. Wala yu'adduna zakata amwalihim, dan mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Bukhala, bakhil. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu nafsih. Barang siapa yang bakhil, maka dia itu bakhil pada dirinya sendiri. Dan mereka terkenal bakhil dan takut mati, sehingga ketika diajak jihad mereka selalu beralasan. Limadha? Adamu tawakkul. Adamu at-tawakkul. Mereka tidak bertawakal, tidak bergantung pada Allah Ta'ala. Sehingga ketakutannya mengalahkan ketaatannya. Ketakutannya mengalahkan ketaatannya. Tidak mau taat karena takut. Disuruh jihad, sebagian berkata, syaghalatna awaluna wa ahluna wastaghfir lana. Kami disibukkan oleh anak-anak kami, istri kami, rumah-rumah kami. Mintakanlah ampun untuk kami nggak bisa berangkat. Yang satu lagi beralasan, inna buyutana aurah, rumah kami perlu dijaga. Ada lagi yang beralasan dengan apa? Dengan sok. Apa itu? Mereka bilang, la taftinni, jangan bikin fitnah aku. Di sana itu orang Eropa, orang Romawi, perempuannya cantik-cantik. Wala taftinni, jangan bikin fitnah kami. Alasannya, saya orang lemah. Kalau lihat wanita, saya akan tergoda. Saya nggak berani ke sana.
Apa kata Allah? Ala fil fitnati saqatu. Justru dalam fitnah mereka jatuh. Yang lain lagi berkata dengan sekian macam alasan. Apa kata Allah? Mengomentari alasan-alasan mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Li'annahum la yatawakkaluna 'ala Allah. Pikir mereka, saya perang, saya mati. Loh, emang yang menentukan mati siapa? Perang. Tidak. Kalau Allah tidak takdirkan mati, tidak akan mati. Tawakkal 'ala Allah. Idan fuqida minhum at-tawakkul. Yang hilang dari mereka itu adalah rasa tawakal. Fa akhbarallahu annahum laisu bimu'minin. Maka Allah pun mengkhabarkan bahwa para munafikin tadi, kata Ibn Abbas, bukan mukmin. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kalau dia ada sesuatu bertawakal pada Allah Ta'ala. Artinya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah. Menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa'addaw faraidahu. Maka orang mukminin yang memiliki 3 sifat tadi pasti akan menunaikan faridah-faridahnya. Tidak khawatir, tidak takut, tawakal pada Allah SWT. Hatinya penuh keimanan dan rasa takut pada Allah SWT. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Wa wajlul qalbi minallahi yastalzimul qiyam bifi'li ma amara bihi. Bifi'li ma umira bihi. Wa tarki ma nuhiya anhu. Yang namanya wajlul qalbi, bergetarnya hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini min litta'lil, wajlul qalbi min Allah, artinya rasa takut kepada Allah. Bergetar hatinya karena takut pada Allah. Yastalzim, memiliki konsekuensi, yaitu menegakkan amalan-amalan yang diperintahkan dan meninggalkan amalan yang dilarang. Tidak hanya bergetar saja, tidak hanya deg-degan saja, tetapi berlanjut dengan mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sebab beberapa orang katanya takut pada Allah SWT. Katanya. Sehingga dia gemetar, takut, gelisah, sembunyi di rumahnya, menangis, takut pada Allah Ta'ala. Tidak keluar selama seminggu. Apakah benar takut pada Allah? Kalaupun iya, bahwa dia takut pada Allah SWT, benar, jujur, maka kita akan katakan bahwa dia salah dalam takutnya pada Allah Ta'ala. Keliru. Artinya ala jahlin. Di atas kebodohan. Kalau dia takut pada Allah, dia akan pergi ke masjid 5 waktu. Salat berjamaah. Kalau dia takut pada Allah Ta'ala, dia akan membantu orang lain. Dia akan berbaik pada tetangga. Dia akan melakukan menghormati tamunya. Yang salam sejak kemarin seminggu yang lalu tiap hari datang. Nggak dibukakan. Nggak menghormati tamunya, nggak memikirkan tetangganya, nggak membantu saudaranya, tidak pergi ke masjid, tidak ngaji, tidak ta'lim. Apakah itu takut pada Allah? La. Imma dia ini adalah murai, orang yang riya, ingin dipuji. Ini lihat, saya paling takut pada Allah Ta'ala. Itu yang terbanyak. Seperti sufi. Yang kedua, dia benar-benar takut tapi bodoh. Sehingga takutnya membawa dia berbuat sesuatu yang salah. Takutnya berbuat atau membawa dia berbuat sesuatu yang salah. Padahal dikatakan di sini oleh Syari rahimahullah bahwa yang namanya wajlul qalbi, bergetarnya hati atau takutnya hati kepada Allah, memiliki konsekuensi. Wa huwa al-qiyamu bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu. Konsekuensinya dia menegakkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Qala Suddi, berkata Suddi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Qala huwa ar-rajulu. Perhatikan ucapan Suddi rahimahullah.
Warrajulu yuridu an yadlim aw qala yahim bima'siyatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajillu qalbuhu. Kata Suddi, yang dimaksud dalam ayat ini adalah seseorang yang akan berbuat zalim atau berkeinginan untuk berbuat maksiat, kemudian diingatkan ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Bergetar hatinya dan mengurungkan niatnya, enggak jadi berbuat zalim, enggak jadi berbuat maksiat. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir. Kama dzukira fi qissat ats-tsalatsah, sebagaimana disebutkan dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Salah satunya adalah yang membujuk seorang wanita dengan hartanya, padahal itu saudaranya, untuk berzina. Sampai karena dia sangat membutuhkan harta tersebut, dia mengiyakan, tapi ketika sudah amkana minha, saya tidak tahu syarahnya, amkana minha sudah memungkinkan, tinggal jima saja. Tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah pada Allah. Maka dia berhenti, ketakutan, mengurungkan niatnya, dan berkata, harta yang aku berikan padamu semuanya untukmu. Padahal sudah memungkinkan dia, sudah amkana minha. Dia tinggalkan, dia urungkan karena takut pada Allah Ta'ala. Kalau ini kebaikan ya Allah, bukalah gua ini, maka bergelaklah batu itu. Keren. Walaupun belum terbuka. Sampai 3-tiganya menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka mulut gua tadi terbuka dan mereka selamat. Asyahid disebutkan amalan tadi sebagai kebaikan. Ya Rabb, kalau ini kebaikan yang kau terima dan kau ridai, bahwa aku waktu itu sudah sangat bisa untuk berzina waktu itu. Tetapi aku urungkan karena takut kepadamu, takut kepada engkau. Ini yang dikatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dikatakan ittaqillah, takut. Qauluhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imanan istadalla sahabatu wattabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnah bihadhil ayah wa nadhairiha ala ziyatil iman wa nuqsanihi. Jika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, istadalla, berdalil dengan ini para sahabat, para tabi'in, dan mengikuti mereka dari ahlu sunnah, dan yang mengikuti mereka dari ahlu sunnah, bahwa ini, dan yang sejenis ini, nadhair, artinya yang mirip dengan ini, hadis-hadis ya, ayat-ayat yang semakna. Semuanya menunjukkan ziyadatul iman wa nuqsanihi. Walaupun tidak disebut dalam Quran kalimat yanqus imannya, tidak ada. Tetapi makna terkandung dalam kalimat bertambah imannya, berarti kalau dia tidak beramal, berkurang imannya. Atau bermaksiat, berkurang imannya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi.